Buat saya sih ini merupakan pengalaman dirawat di rumah sakit paling lama ya. Saya udah 5 kali di swab dan 5-5-nya itu positif semua. Sempet takut karena kok virusnya tuh kuat banget nempel di badan saya. Jadi sempet takut ini bisa sembuh nggak ya, bisa sembuh nggak ya, kapan sembuhnya. Ini hari isolasi Bapak ke-22. Ya, lama sih, kasihan juga. Bapak di sana nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah 2 tahun saya tidak bertemu keluarga saya karena pekerjaan saya di luar negeri. Saya pulang dengan harapan bisa berkumpul dengan keluarga bersama ibu. Tapi belum lama kami bertemu kembali. Kami masih harus dipisahkan lagi karena wabah virus corona ini. Saya adalah pasien nomor 10 di kota Cirebon, sekaligus pasien pertama yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Hari ini adalah hari ke-38 saya diisolasi di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Buat saya sih ini merupakan pengalaman dirawat di rumah sakit paling lama ya. Perasaannya saat dinyatakan positif sebenarnya saya bingung ya. Bingung tuh karena saya nggak ngerasa ada gejala yang selama ini selalu saya baca di media. Pada saat itu saya yang menderita sakit pengen cepat sembuh, apalagi kan di rumah takut nanti ada yang tertular juga kan. Waktu itu saya masih belum terpikir COVID ya Mbak ya. Itu gejalanya masih terus berlanjut, masih sesak, masih batuk. Nah di situ akhirnya cek darah dan dianjurkan dokter untuk ronsen karena ada sesak. Lalu ke paru-paru, di situ katanya ada bercak di sebelah kiri, entah infeksi atau apa. Mbak harus dirawat sebagai TBC. Baru kayak pecah banget perasaannya, tumpah lah, nangis di situ rasanya yang nggak karuan. Pikirannya kok bisa saya kayak gitu, nggak ada kepikiran. Dan nanti tempat isolasi itu seperti apa, yang apalagi di berita itu kan seperti itu ya Mbak ya, kayak yang seolah-olah menyeramkan gitu. Saya dan keluarga berstatus ODP karena bapak saya terkonfirmasi positif COVID pada tanggal 1 April kemarin. Ketika itu kami shock berat. Terlebih lagi ibu kami yang saya tahu ibu punya penyakit darah tinggi. Jadi ketika dia mikir terlalu berat, saya khawatir penyakitnya kambuh. Sudah 2 tahun saya tidak bertemu keluarga saya karena pekerjaan saya di luar negeri. Saya pulang dengan harapan bisa berkumpul dengan keluarga bersama ibu. Tapi belum lama kami bertemu kembali. Kami masih harus dipisahkan lagi karena wabah virus corona ini. Setelah penetapan status ibu sebagai pasien positif COVID-19, saat ini saya mengisolasi diri sendiri beserta bapak dan keponakan saya di rumah. Di sini saya ada di kamar kapasitasnya 4 pasien, ukurannya 8x8, tapi sejak awal dari mulai saya masuk isolasi itu kan saya sama sekali dipisah dari pasien lain. Kadang kalau lagi ngerasa sendiri banget gitu, saya ngerasa sangat amat sedih sekali gitu. Artinya di sini kan saya nggak ada yang ngerawat kecuali perawat gitu kan. Beda dengan kalau kita mungkin sakit apa dirawat, pasti kan keluarga bisa mendampingi. Kalau di sini kita benar-benar berjuang sendiri. Saya cuma mau bilang bahwa itu rasanya benar-benar nggak enak.
senyaman apapun fasilitas di rumah sakit yang namanya diisolasi, nggak ada temen sendiri, itu betul-betul tidak enak. Jadi pilihannya ada di tangan kamu sih sebenarnya. Saya memaknai proses isolasi mandiri sebagai suatu proses untuk lebih bersabar, untuk lebih menekan ego saya demi kebaikan yang lebih luas, demi keluarga saya, demi masyarakat sekitar, dan tentunya demi orang lain. Saya udah 5 kali di swab dan 5-5-nya itu positif semua. Sempet takut karena kok virusnya tuh kuat banget nempel di badan saya. Jadi sempet takut ini bisa sembuh nggak ya, bisa sembuh nggak ya, kapan sembuhnya. Terus yang kedua sempet juga ngerasa khawatir sebetulnya, khawatir lebih ke keluarga. Jadi data pribadi saya itu sempet bocor tanggal 13 Maret, 1 hari sebelum saya diumumkan positif, beredar di WhatsApp grup, alamat rumah, nama saya gitu kan. Pasti itu adalah pukulan yang terbesar yang kami rasakan pada waktu itu. Jadi di balik ruang isolasi ini sebenarnya saya khawatir banget sih, apakah mereka bisa melalui itu. Ini hari isolasi Bapak ke-22. Ya, lama sih, kasihan juga. Bapak di sana nggak bisa ngapa-ngapain. Yang paling menyedihkan adalah ketika setiap ada yang mengecek kesehatan Bapak, entah itu perawat, entah itu dokter, Bapak selalu bertanya, kapan pulang? Ya, tapi mereka selalu menjawab, nanti Pak, ketika hasil sudah keluar. Itu kami sedih sih, kami rindu Pak, apalagi cucu Bapak. Jadinya kegiatan saya sama masa isolasi mandiri kemarin itu memang saya habiskan di dalam kamar. Bagi saya, isolasi mandiri tidaklah mudah karena sebagai seorang ekstrovert yang terbiasa melakukan berbagai aktivitas di luar rumah, dan jujur saya sangat rindu sekali untuk beraktivitas di luar rumah, untuk bertemu teman-teman. Waktu hari kedua itu kan masih jauh, tapi memang kan ada aja ya teman-teman yang mengecilkan gitu, kadang-kadang jadi bahan bercandaan. Padahal mereka nggak tahu hati kita di sini kayak hancur gitu, kok kamu begitu. Bolehlah nggak suka atau bercandain, tapi jangan depan langsung gitu. Kadang-kadang mereka nggak ngerasain apa yang ternyata kita rasain di sini. Yang lebih bikin down lagi ketika banyak tersebar berita hoax di WhatsApp dan di Facebook. Banyak berita beredar tentang bapak saya yang tidak keluarga pasien butuh dukungan, bukan omongan dari kita semua. Wilayah yang terdampak COVID itu harus ditindaklanjuti, bukan dijauhi. Terutama orang tua yang mensupport bolak-balik dari rumah ke rumah sakit itu lumayan cukup jauh, sampai segitunya gitu. Kadang-kadang orang tua pun gini, mama, jam berapapun kamu kalau misalkan pengen WA, pengen telepon aja. Apapun yang dirasain, kalau lagi gak enak hati, chat mama aja. Jadi mama selalu ngeluangin waktu, Mbak. Alhamdulillah gak pernah gak ada waktu buat anaknya. Setiap harinya kami selalu menyempatkan untuk berkomunikasi dengan ibu, entah melalui telepon atau video call. Saya sedih kalau ibu cerita, ibu kesepian di rumah sakit, ibu gak ada teman ngobrol. Ingin sekali rasanya saya berada di samping ibu untuk sekedar menyuapi atau mengajak ngobrol ibu. Ibu saya selalu menanyakan bagaimana kondisi Bapak. Namun karena sulitnya akses komunikasi,
Ya, sesekali kami hanya telepon kepada Bapak. Saya selalu berdoa untuk kesembuhan Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh, lekas pulih, dan segera pulang ke rumah agar berkumpul lagi bersama kami di rumah bersama cucu-cucunya, apalagi sebentar lagi menjelang bulan Ramadan yang sebenarnya menjelang bulan Ramadan yang sangat kami rindu-rindukan. Jadi setelah saya itu 5 kali di swab berturut-turut dan hasilnya selalu positif, pihak rumah sakit tuh akhirnya mempelajari berbagai kemungkinan gitu. Ternyata salah satu aspek yang mungkin terlupakan itu adalah aspek psikologis. Selama ini kita itu selalu fokus pada pengobatan fisik. Kita selalu mencari cara obat mana yang paling ampuh untuk mengobati virus ini. Karena saya adalah pasien paling lama yang berada di rumah sakit ini, akhirnya pihak rumah sakit itu memberikan saya layanan konseling bersama psikolog klinis. Mungkin mereka khawatir bahwa semakin lama pasien diisolasi itu kan pasti mentalnya akan semakin turun. Di situ akhirnya saya bilang ke rumah sakit bahwa metode ini cukup efektif untuk meningkatkan semangat gitu. Artinya bukan cuma pengobatan fisik aja, tapi juga pengobatan mentalnya juga. Ini satu kesatuan gitu, ini nggak bisa dipisah. Terus kejadian yang mengharukan lagi adalah kemarin tanggal 11 April, saya dipanggil dokter, terus dokter itu mengumumkan hasil swab saya yang ke-6. Nah, alhamdulillah hasil swab yang ke-6 itu negatif. Nah, ketika dokter bilang bahwa hasil swab kamu negatif, itu yang seneng tuh bukan cuma saya. Jadi perawat yang berdiri di belakang dokter itu semuanya tuh pada seneng gitu loh. Mereka pada tepuk tangan, yes gitu kan. Akhirnya kita semua tuh ngelihat bahwa kesembuhan satu pasien itu merupakan kerja kolektif. Jadi bukan cuma bergantung pada pasiennya, tapi itu kan adalah kerja dari tim dokternya juga, kerja dari tim perawat, ada dukungan keluarga, support lingkungan, teman-teman.